Oke, kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha yang telah hadir, serta Bapak Ibu dosen dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir juga dari Undiksa maupun dari Umrah. Dan terkhusus kepada pemateri kita pada hari ini, kepada Bang Niko yang akan menyampaikan maupun mengajak diskusi kita ini menjadi lebih hidup, memberikan wawasan baru. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Niko, serta teman-teman dari Forum Literasi Keberagaman dan teman-teman dari instansi lainnya. Baik, sore ini kita akan melanjutkan rangkaian acara Diaspora edisi yang kelima, yang dimana Diaspora ini memiliki singkatan yaitu Diskusi Santai Seputar Persoalan Sosial Humaniora. Yang mana Diaspora ini rutin diselenggarakan oleh jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, yang sore ini juga berkolaborasi bersama Forum Literasi Keberagaman. Pada kesempatan kali ini, saya, Alif Alfisharin, akan memandu jalannya acara selaku moderator. Baik, dalam diskusi kali ini, kita akan membahas mengenai kisah dari perbatasan perempuan Dayak Benawan dalam Nestapa, yang termaksud dalam kajian ilmu sosiologi, khususnya sosiologi gender, yang merupakan salah satu sub bidang ilmu sosiologi yang memetakan situasi problematik dan mengkaji realitas isu gender dalam kehidupan sosial. Keterkaitan dengan materi kali ini, yaitu peran perempuan dalam masyarakat selalu menjadi kajian yang menggugah dialog dalam diskursus akademis, terlebih bagi ilmu-ilmu humaniora yang fokus pada kajian gender. Perempuan dianggap memiliki peran penting dalam pembentukan karakter generasi muda hingga pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga maupun kelompok masyarakat. Peran perempuan tersebut semakin signifikan di dalam kelompok yang rentan maupun kelompok yang berada atau meninggali di wilayah-wilayah luar, khususnya terluar di Indonesia. Namun, ironisnya, justru perempuan seringkali mengalami pelemahan kuasa, baik melalui jalur kultural maupun ekonomi. Salah satunya adalah perempuan-perempuan dari suku Dayak Benawan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Terkait dengan pengantar singkat dari tema yang akan kita diskusikan kali ini, Diaspora dan Forum Literasi Keberagaman menghadirkan narasumber diskusi pada hari ini, yaitu Bapak Nikodemus Niko, MSOS, yang akrab saya panggil sebagai Bang Niko. Beliau adalah seorang dosen sosiologi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, sekaligus peneliti yang sudah banyak menghasilkan penelitian dengan fokus kajian pada kemiskinan gender dan feminisme, masyarakat adat, etnografi perempuan, dan kelompok minoritas. Pak Niko yang lahir di Kampung Pejalu, Provinsi Kalimantan Barat, 30 tahun yang lalu ini telah menyelesaikan program sarjana di Universitas Tanjung Pura dengan jurusan sosiologi, serta telah menyelesaikan program magister di Universitas Pajajaran dengan jurusan sosiologi, dan kini sedang dalam proses penyelesaian program doktor di Universitas Pajajaran dengan jurusan yang sama. Mari kita doakan Bang Niko di bulan Januari nanti 2023 diberikan kelancaran untuk sidang disertasinya. Amin. Dan untuk karya-karya beliau dalam bentuk artikel ilmiah, populer hingga buku telah dipublikasikan di berbagai macam jurnal ilmiah maupun media massa, baik lokal maupun nasional, seperti publikasi pada tahun 2022, salah satunya dengan judul Hak Sumber Penghidupan yang Terancam, Refleksi dari Masyarakat Adat Dayak Benawan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Berikutnya yaitu Tak Melulu Soal Laut Cina Selatan, Penghidupan Masyarakat di Pulau-Pulau Kecil Natuna pun perlu perhatian. Baik, pada kesempatan kali ini, beliau akan memaparkan materi mengenai kisah dari perbatasan, perempuan Dayak Benawan dalam Nestapa. Tak lupa, kami selaku moderator ingin menyampaikan peraturan pada saat diskusi berlangsung, yaitu harap mematikan mikrofon
serta menyalakan kamera pada saat diskusi dimulai. Dan untuk pengajuan pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom chat. Dan di akhir nanti jangan lupa untuk mengisi absensi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak pemaparan dari Bang Niko. Kepada Bang Nikodemus, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bang Alif yang memberikan waktu dan kesempatan, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dari Undiksa dan juga teman-teman mahasiswa dari Undiksa, dan mungkin saja ada bergabung teman-teman dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji ya di sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun saat ini berada. Saya akan mencoba untuk menjadi pemantik diskusi di sore hari ini ya. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk share screen. Topik diskusi kita di sore hari ini adalah perempuan Dayak Benawan dalam Nestapa gitu. Bagaimana kisah dari perbatasan. Ini yang diajukan dari teman-teman Mas Alif, kemudian Mas Wibi, dan juga teman-teman yang lain waktu diskusi. Gimana kalau topik ini kita jadikan satu pendiskusian gitu. Saya setuju bagaimana memulai kisah dari perbatasan dan melihat bagaimana peran perempuan Dayak Benawan ya. Apakah mereka dalam situasi yang baik-baik saja gitu tanda petik gitu ya, atau mereka dalam situasi yang bisa jadi mengalami sesuatu ketertindasan yang struktural gitu ya. Saya memulai dari bagaimana diskusi ini akan berlangsung. Saya menghadirkan pendahuluan di outline materi saya, ada bagaimana melihat komunitas lokal di Indonesia itu memiliki cara kehidupan yang beragam, cara kehidupan dan penghidupan yang beragam gitu ya. Bagaimana mereka memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, kemudian bagaimana berinteraksi dengan komunitas sesama mereka maupun komunitas di luar mereka. Kemudian pada diskusi ini secara khusus saya menyajikan bagaimana pengalaman perempuan Dayak Benawan dan kisah-kisah mereka yang hidup di perbatasan negara. Dalam hal ini adalah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Sanggau, di tempat kami sendiri, gitu, tempat saya sendiri begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk metode ini mungkin saya menjelaskannya lebih awal bahwa perempuan Dayak Benawan ini sendiri merupakan satu kajian saya yang memang saya tekuni gitu ya dari penelitian dari tahun 2014 hingga tahun 2022 ini saya masih melakukan pendalaman gitu ya mengenai bagaimana cara hidup masyarakat Dayak Benawan yang mereka sendiri adalah masyarakat saya sendiri gitu. Bagaimana saya sebagai natif kemudian memahami cara-cara hidup masyarakat saya sendiri gitu. Dan dengan metode yang saya gunakan yaitu etnografi perempuan. Kemudian dalam pembahasan nanti ada terbagi menjadi dua, bagaimana kisah dari perbatasan dan bagaimana kehidupan perempuan Dayak Benawan di Desa Cowet, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Kemudian di awal yaitu bagaimana UN melihat terdapat 476 juta masyarakat adat yang ada di dunia. Itu mereka ditemukan di semua wilayah daratan ya di dunia, di mana suku-suku asli ini hidup dalam lingkungan yang terpencil, kemudian terisolasi dan sulit dijangkau oleh berbagai layanan, kesehatan, pendidikan, kemudian penghidupan dasar termasuk. Dan di Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sendiri atau AMAN mencatat terdapat 70 juta masyarakat adat yang ada di Indonesia, termasuklah masyarakat adat Dayak Benawan ini sendiri.
Dan Aman juga menyebutkan kalau masyarakat adat ini lebih banyak tinggal di wilayah pegunungan, kemudian hutan, kemudian wilayah pesisir, dan bahkan wilayah lautan. Misalnya kalau kita lihat di wilayah pegunungan itu terdapat banyak masyarakat adat yang hidup di pegunungan-pegunungan di Papua gitu ya. Kemudian di wilayah hutan banyak juga masyarakat, kita lihat banyak masyarakat adat yang hidup di masyarakat wilayah hutan, yaitu di Kalimantan, ada di hutan yang terkenal dengan apa namanya ya, hutan hujan tropis ya di Kalimantan, dan itu masyarakat adat menjadi penghuni hutan itu gitu. Kemudian di wilayah pesisir kita melihat banyak masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir seperti di Kepulauan Riau sendiri, di Kepri itu ada masyarakat suku laut yang sudah tinggal di wilayah pesisir, dan bahkan masyarakat adat suku laut yang tinggal di wilayah laut. Mereka tinggalnya di perahu gitu, tinggal di perahu itu mereka menyebut berkajang gitu. Berkajang itu mereka tinggal di perahu, hidup di perahu gitu. Jadi di lautan itu mereka sumber penghidupan mereka ada di lautan gitu. Nah, ini yang disebutkan sebagai masyarakat adat menurut versi Aman. Namun versi pemerintah itu mereka menyebutnya sebagai komunitas adat terpencil atau KAT. Nah, gitu. Jadi Aman dan pemerintah itu memiliki, mungkin kalau kita melihat banyak peraturan-peraturan yang ada di nasional gitu ya, banyak disebutkan masyarakat adat itu versinya banyak gitu, definisinya. Jadi ada komunitas adat terpencil, kemudian ada suku asli, kemudian ada masyarakat adat, kemudian masyarakat hukum adat, dan lain-lain. Jadi yang sekarang lagi digodok di dalam pemerintah kita baru-baru ini akan menerbitkan satu undang-undang tentang masyarakat hukum adat yang saat ini pun masih belum goal gitu ya dieksekusi oleh DPR kita. Kemudian masyarakat adat yang ada di Indonesia masih mempercayai ritual-ritual adat yang dalam hal ini adalah memiliki keterhubungan yang erat dengan kepercayaan masyarakat di masa lalu. Dan tentu saja ini adalah peninggalan nenek moyang masyarakat adat di pada zaman animisme. Misalnya di masyarakat adat Dayak Benawan itu banyak ritual-ritual yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah ritual mengusir penyakit, kemudian ritual mengusir memberi makan hutan, kemudian memberi memberi satu penghormatan terhadap alam dan lain-lain. Dan ritual ini biasanya perempuan menjadi paling dominan atau perannya lebih besar daripada laki-laki karena di masyarakat Dayak Benawan sendiri mereka mempercayai kalau perempuan itu lebih detail, kemudian banyak perempuan-perempuan yang udah tua namun ingatannya itu masih sangat kuat dengan apa yang harus dilakukan atau misalnya sesaji gitu ya, sesaji apa yang akan dipersembahkan misalnya dalam ritual menghormati hutan atau memberi makan ladang begitu ya atau membuka hutan gitu. Jadi perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam setiap ritual yang ada di masyarakat adat Dayak Benawan. Kemudian komunitas masyarakat ini sangat kecil lingkupnya ya. Di komunitas Dayak Benawan sendiri itu lingkupnya masih sangat, maksudnya mereka hidup di satu desa saja, namun di desa itu tidak semuanya adalah orang Dayak Benawan gitu. Jadi di satu desa ini namanya Desa Coet, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Di sini ada petanya kecil sekali. Jadi ada peta Coet di sini dan di sini mereka hidup tidak hanya masyarakat Dayak Benawan saja. Mereka berdampingan dengan masyarakat Melayu yang mayoritas adalah agama Islam, kemudian masyarakat Dayak Mali yang mayoritas adalah agama Kristen Protestan. Kemudian di Dayak Benawan sendiri mayoritasnya adalah agama Katolik. Jadi ada 3 sub-suku sebetulnya karena Dayak Benawan dengan Dayak Mali ini sendiri adalah sub-suku Dayak gitu ya. Jadi ada, kalau Dayak sendiri, orang Dayak itu banyak lagi jenis ininya, sub-sukunya. Ada Dayak Benawan, Dayak Mali, Dayak Kanayan, Dayak Kenya, dan lain-lain. Jadi
menurut penelitian terdapat 300 lebih subsuku yang ada di bawah suku Dayak gitu. Kemudian salah satunya adalah suku Dayak Benawan ini sekitar 1000-an orang. Jadi 1000-an ini pun sebetulnya belum pernah ada sensus penduduk yang menyebutkan bahwa orang Dayak Benawan itu berjumlah 1000 gitu. Namun di dalam data demografi yang ada di Desa Coet menyebutkan bahwa sekitar 1000 orang penduduk asli Dayak Benawan yang tinggal di Kabupaten Balai atau Batang Tarang yang sebagian besarnya adalah tinggal di Desa Coet tadi. Kemudian dari kependudukan sendiri terdapat 35 kepala keluarga yang bermukim di Kampung Pejalu, kemudian terdapat mata pencarian mereka sendiri masih melakukan sistem ladang berpindah, atau mereka menyebutnya adalah kume, gitu ya, kume. Jadi ladang berpindah itu mereka mencari satu hutan, kemudian membuka hutan, dan setelah melakukan membuka hutan, mereka membakar, kemudian menanam, kemudian setelah proses berladang selesai, mereka akan meninggalkan hutan itu gitu. Kemudian 5 tahun kemudian mereka akan melihat lagi hutan yang sudah mereka buka 5 tahun lalu, baru mereka buka lagi. Jadi sistem ladang berpindah ini sangat unik di masyarakat Dayak Benawan, di mana mereka memiliki pengetahuan yang sangat khas ya, yang menurut saya unik, lokal gitu, tidak ada di tempat lain gitu, bahwa mereka bisa mencari satu hutan yang memang itu adalah hutan bagian dari hutan kelompok gitu ya, hutan, kalau disebut hutan adat kan nggak boleh dijadikan sebagai satu satu sumber mata pencarian gitu, karena hutan adat itu harus dijaga. Itu semacam hutan kelompok yang kepemilikannya tidak ada gitu. Jadi ada dari keluarga A, keluarga B, dan keluarga C bisa membuka hutan itu secara bersama-sama. Mereka membuka ladang, kemudian setelah itu ditinggalkan lagi gitu. Jadi tidak ada kepemilikan di hutan itu gitu. Jadi mereka bisa sewaktu-waktu membuka lagi lahan itu menjadi ladang gitu ya. Kemudian mata pencarian lainnya adalah menyadap karet atau mereka sebut motong gitu. Jadi menyadap karet ini sangat tidak tetap pendapatannya. Jadi sehari itu bisa jadi mereka tidak mendapatkan uang cash gitu karena tidak menyadap karet. Karena kan kalau menyadap karet itu mereka dari pagi kerja, kemudian pergi ke kebun karet, menyadap karet itu sekitar 3-4 jam, baru sorenya gitu baru hasilnya bisa didapatkan. Misalnya 30.000, 25.000, atau 20.000 gitulah satu hari. Jadi kalau misalkan hari hujan, mereka tidak dapat menyadap karet. Jadi tidak ada mendapatkan uang cash gitu. Jadi satu-satunya mata pencarian yang mereka andalkan adalah menyadap karet ini untuk mendapatkan uang cash gitu. Kemudian bagaimana situasi atau kondisi existing perempuan Dayak Benawan yang ada di Kabupaten Sanggau secara umum. Keberadaan perempuan Dayak Benawan ini adalah satu kekuatan ya, satu sumber kekuatan dalam penjagaan hutan asli warisan nenek moyang orang Benawan. Jadi di Desa Coet sendiri ada hutan desa, ada hutan produksi gitu, ada hutan adat. Jadi satu jenis hutan itu beda-beda ininya fungsinya. Kalau misalkan hutan desa itu hanya dikelola oleh desa dan boleh saja orang lain misalnya dalam satu lingkup desa ini meminjam untuk mengusahakan atau membuka satu kebun atau ladang gitu di hutan desa itu. Kemudian kalau hutan adat itu adalah hutan yang memang tidak bisa dikelola oleh siapapun karena memang ini adalah hutan yang sangat sakral gitu. Mereka percaya sebagai hutan yang sangat sakral dan belum pernah ada manusia yang melakukan usaha gitu ya. Misalnya berladang atau membuka kebun gitu nggak pernah. Jadi hutan adatnya itu memang dijaga oleh mereka agar tidak ada campur tangan manusia untuk mengusahakan apapun, mengambil kayu, mengambil rotan, mengambil apapun yang ada di dalam hutan adat itu gitu. Karena itu dijaga. Kemudian
perempuan Dayak Benawan, situasinya adalah mereka masih hidup dengan cara yang sederhana dan mengolah hutan pun dengan cara yang sangat tradisional gitu. Misalnya mereka mencari sumber penghidupan, sumber pangan, sayuran, kemudian obat-obatan, kemudian ramuan herbal gitu ya, dan lain-lain. Itu semuanya dari hutan. Hutan yang mereka sebut sebagai hutan adat tadi, karena memang hutan adat ini tidak dijamah oleh manusia, maksudnya tidak diusahakan apapun. Jadi hutan ini terjaga kealamiannya. Jadi mereka di sana bisa misalnya mencari rebung gitu ya. Rebung itu mungkin Bapak Ibu tahu ya, pernah pucuk bambu gitu. Nah, itu banyak ininya di hutan adat itu karena bambunya masih sangat terjaga dengan baik. Kemudian ada daun-daunan yang sebetulnya seperti melinjo gitu ya, tapi dia hidupnya tumbuh subur di hutan Benawan ini gitu. Dan itu di tempat lain nggak ada gitu, di wilayah Kabupaten Sanggau di tempat yang lain tuh nggak ada. Saya pernah menanyakan ke teman-teman yang lain, misalnya teman yang dari adat Dayak Jangkang misalnya, orang Jangkang itu di Kabupaten Sanggau juga, tapi di Kecamatan Jangkang. Dan mereka tidak kenal dengan satu jenis tumbuhan sayuran yang hidup ini gitu di wilayah kami gitu. Jadi misalnya ada hal-hal yang tidak ada di tempat lain, tapi di hutan Benawan itu ada gitu. Kemudian kalau tergolong miskin, iya, mereka kalau dilihat dari segi mata pencarian, mereka satu hari itu belum tentu mendapatkan dari sini kita lihat satu hari belum tentu mendapatkan 2 US dollar gitu ya kalau standarnya Bank Dunia gitu. Bagaimana melihat orang miskin. Jadi kalau misalkan standar per hari 2 US dollar tidak terpenuhi, berarti itu adalah termasuk ke dalam golongan yang keluarga miskin gitu. Nah, kalau di masyarakat Dayak Benawan sendiri itu tidak tentu gitu, karena sehari itu belum tentu mereka mendapatkan 15.000 atau 20.000 itu belum tentu gitu. Jadi tidak mendapatkan uang cash sama sekali. Kemudian kualitas hidup yang rendah dan kurangnya akses terhadap berbagai layanan publik dasar. Jadi perempuan Dayak Benawan ini dilihat dari aspek kehidupan gitu ya, kualitas kehidupan yang rendah. Ya, mereka sangat rentan mengalami krisis air gitu, karena di masyarakat Dayak Benawan sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan sawit lokal gitu ya. Perusahaan sawit lokal itu maksudnya adalah pengusaha-pengusaha lokal yang membuka lahan sawit dari konversi lahan perkebunan karet ke perkebunan sawit gitu. Jadi banyak pengusaha lokal yang mengkonversi lahan dari sawit ke karet karena misalnya membeli lahan karet orang Dayak Benawan, kemudian mereka jadikan sebagai perkebunan sawit. Nah, dari perkebunan sawit ini banyak hal yang menjadi atau berdampak negatif terhadap sumber-sumber penghidupan perempuan Dayak Benawan. Yang pertama adalah air. Jadi terdapat pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit gitu ya. Karena perusahaan kelapa sawit kan mereka satu bulan itu bisa memupuk itu 5-6 kali dengan intensitas pupuk yang sangat banyak gitu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Dayak Benawan, terutama adalah perempuan Dayak Benawan yang mencuci, kemudian mengambil air, sanitasi dan lain-lain itu ada di sungai gitu ya, Sungai Benawan. Kemudian mereka juga sangat kurang akses terhadap berbagai layanan publik dasar. Yang pertama adalah pendidikan. Jadi jarang ada orang Benawan itu yang pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Jadi bukan jarang ya, tapi tidak ada gitu. Tidak ada sampai hari ini gitu. Jadi orang Dayak Benawan itu hanya menamatkan pendidikan paling tinggi itu hanya di SMA. Jadi mereka kurang mendapatkan informasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka karena berasal dari kalangan orang miskin gitu ya, tidak mampu sekolah, jadi ada semacam pemikiran mereka bahwa ya orang miskin ya mana mampu sih kuliah gitu ya, atau orang kita tidak punya uang itu nggak usah bermimpi lah untuk kuliah gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu, dan itu saya pikir itu adalah satu
kultur yang tidak baik juga gitu. Kemudian mereka juga sangat kurang akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, karena kalau misalkan mereka sakit, kemudian mereka mau berobat ke puskesmas, itu jalan dari kampung ke kecamatan, karena puskesmas adanya di kecamatan, jalan dari kampung ke kecamatan itu sekitar 45 menit sampai 1 jam gitu, pakai motor. Dan itu jalannya itu tidak yang jalan mulus gitu ya, tapi jalan tanah yang melewati hutan-hutan gitu. Jadi kalau misalkan mereka sakit, tidak mungkin gitu ya, rasanya mau langsung datang ke puskesmas itu tidak mungkin, karena mereka sangat terbatas aksesnya. Makanya mereka lebih banyak menggunakan pengobatan tradisional yang mereka sebut sebagai obat kampung gitu ya. Jadi pengobatan tradisional itu masih sangat sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Dayak Benawan. Kemudian keseharian mereka bekerja di hutan itu menjadi bagian dari cara mereka mempertahankan tradisi. Maksud dari hutan ini adalah hutan yang boleh diproduksi sebagai ladang gitu. Jadi keseharian mereka di ladang itu bagian dari cara mereka untuk mempertahankan tradisi, karena untuk membuka ladang sendiri itu melewati ritual yang panjang gitu. Jadi sebelum hutan itu dibuka, mereka harus memberi sesajen dulu untuk melakukan ritual memohon izin gitu ya kepada hutan gitu. Mereka istilahnya penunggu lah, penjaga hutan gitu. Kemudian setelah itu baru mereka mulai menebang pohon, kemudian membersihkan lahan secara total gitu. Kemudian itu dibiarkan selama 1 atau 2 bulan lah. 1 sampai 2 bulan itu bisa kering ininya, lahan atau ranting-ranting yang sudah ditebang tadi, daun-daun dan lain-lain lah. Kemudian setelah itu baru mereka proses membakar lahan. Membakar lahan pun tidak sembarangan, mereka harus ritual dulu, misalnya 3 hari sebelum pembakaran lahan itu harus ritual dulu. Kemudian secara ramai-ramai gotong royong mereka membakar lahan, dan baru mereka membersihkan sisa-sisa pembakaran, lalu mereka akan melakukan ritual untuk menanam gitu ya, nugal gitu. Acara nugal itu yang paling mereka tunggu-tunggu lah gitu di masyarakat adat Dayak Benawan tuh. Nugal adalah acara tradisi syukuran lah gitu. Mereka sudah membuka lahan, kemudian mereka harus menanam dengan bersukaria gitu. Jadi ada semacam pesta nugal ya. Pesta nugal tuh orang senang-senang, orang Dayak Benawan tuh bersukaria untuk menanam padi di ladang gitu. Kemudian di semua tahapan membuka lahan hingga memanen padi pun mereka memiliki ritual-ritual yang khusus dan unik gitu menurut saya. Karena ini jarang terjadi di tempat lain gitu. Misalnya di Dayak lain gitu, di Dayak Mali itu mereka hanya bisa sekali aja ketika menanam atau ketika panen saja gitu. Mereka akan semacam ada ritual pestanya gitu. Itu di Dayak Mali. Tapi kalau di Dayak Benawan mereka setiap tahapannya ada. Misalnya ketika padi berbunga itu mereka harus bersenang gitu, bersukaria untuk rame-rame pergi ke ladang, kemudian mereka sambil mengusir burung-burung di ladang gitu. Jadi mereka sangat-sangat seperti senang gitu, berbahagia gitu. Karena padi mereka sudah mulai menguning. Kemudian ritual-ritual ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adat secara umum, dan ini pun sudah banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh antropolog maupun sosiolog yang melihat ritual sebagai satu basis cara hidup masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan sampai hari ini pun gitu. Kemudian bagaimana dengan cerita dari perbatasan? Jadi kalau dilihat dari geografi wilayah, masyarakat Dayak Benawan ini adalah kalau kita ke Malaysia, kalau dari Pontianak itu ke Kuching, kita akan lewat Batang Tarang gitu, Bapak Ibu. Jadi kita akan lewat Batang Tarang dan masyarakat Dayak Benawan ada di Batang Tarang gitu. Jadi ada persinggahan gitu ya. Kalau kita
ke perbatasan Entikong tuh kita akan lewat masyarakat Dayak Benawan dan Dayak Mali yang hidup di Batang Tarang. Dan bagaimana dengan mereka yang hidup di perbatasan, relasinya dengan masyarakat yang ada di Malaysia gitu. Kalau yang saya lihat sendiri, masyarakat yang ada di Malaysia dengan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Entikong, itu mereka serumpun. Jadi mereka orang Dayak dan Dayaknya serumpun gitu. Misalnya Dayak Bekati gitu ya, atau Dayak Sungkung gitu, di Kabupaten Sanggau. Itu orang Dayak itu ada di Kabupaten Sanggau dan juga ada di Sabah, Malaysia. Di Kuching juga ada. Nah, jadi mereka memiliki tradisi nenek moyang yang sama, tapi tinggalnya di wilayah geografis negara yang berbeda gitu. Mereka memiliki kultur yang sama, mereka memiliki bahasanya sama, tapi mereka tinggalnya beda negara gitu. Jadi di Entikong dan di Kuching, di Sabah, Malaysia. Nah, ini yang saya lihat di perbatasan Entikong, mereka masih berelasi dengan sangat baik, mereka masih memiliki koneksi kesukuan yang sangat erat antar masyarakat Malaysia dengan masyarakat di Indonesia, di mana ketika ada ritual, misalnya ritual di Indonesia misalnya ya, orang Dayak Sungkung misalnya, ritual di Indonesia. Mereka akan datang, mereka yang dari Malaysia ini akan datang ke Indonesia untuk ramai-ramai bersukacita dalam ritual itu gitu. Jadi demikian juga sebaliknya. Jika ada ritual yang dilakukan di Malaysia, orang Indonesia akan berbondong-bondong datang untuk meramaikan ritual yang ada di Malaysia. Bagaimana dengan status kenegaraannya gitu? Bukan, maksudnya mereka masuk pakai paspor nggak sih gitu ya? Jadi kalau mereka masuk bolak-balik Malaysia Indonesia, mereka nggak pakai paspor. Jadi mereka hanya memegang satu surat izin masuk saja dari desa, itu udah boleh keluar masuk Indonesia dan Malaysia. Jadi tidak perlu paspor dicap gitu. Karena wilayahnya pun sangat dekat, hanya lewat satu jalan hutan saja gitu ya, satu hutan itu bisa jadi 1 jam 2 jam, tapi dari perspektif mereka itu sangat dekat gitu. 1 jam 2 jam jalan kaki itu nggak jauh gitu, hanya lewat hutan itu. Karena kalau kami itu melihat 1 jam 2 jam jalan kaki melewati hutan tuh yang nggak jauh lah, paling sebatang rokok gitu ya, intinya bahasanya gitu kalau di sana. Kemudian masyarakat Dayak Benawan di Indonesia ini salah satu suku asli yang tinggal di dekat perbatasan Entikong itu. Imbasnya apa bagi masyarakat Dayak Benawan ketika tinggal di Entikong? Sebetulnya kami itu tinggal di Entikong memiliki satu ketertinggalan ekonomi itu yang pertama ya, yang saya lihat gitu ya. Bagaimana wilayah yang ada di Entikong secara memang betul-betul gate bordernya gitu ya, orang masuk pakai cap, itu tuh beda dengan wilayah Entikong yang ada di perbatasan pedalaman gitu. Itu sangat berbeda sekali. Dari sisi ekonomi mereka sangat lemah gitu yang hidup di pedalaman. Dan yang hidup di pedalaman itu siapa? Masyarakat adat Dayak ini gitu. Kalau misalkan Entikong sendiri yang di gate bordernya itu sudah membaur ya, karena banyak sekali program-program transmigrasi. Jadi banyak migrasi penduduk dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan wilayah lainnya itu ada di perbatasan Entikong, tapi hanya di wilayah gate bordernya saja gitu. Kemudian Entikong yang ada di wilayah pedalaman yang hidup masyarakat adat Dayak ini, mereka masih sangat terbatas aksesnya. Bahkan kalau kita pergi ke satu desa, namanya itu Desa Badat Lama, itu kalau kita dari Entikong, bisa 8 jam lewat sungai. Jadi aksesnya hanya lewat sungai, jadi tidak ada jalan darat. Dan dari Badat itu, dari Badat ke Kuching atau wilayah Malaysia, itu hanya jalan kaki 10-20 menit itu sudah sampai gitu. Jadi hanya lewat hutan saja. Nah, masyarakat yang ada di sana, mereka setiap hari pergi jualan di sana.
Jadi mereka hasil kebun, kemudian seperti ini ya, seperti cengkeh, ada orang yang nanam cengkeh, kemudian ada juga yang nanam sahang atau lada, kemudian ada juga yang nanam apa, ramuan-ramuan obat-obatan gitu kayak jahe, kunyit dan lain-lain untuk rempah maupun untuk obat, itu mereka jual di warung-warung yang ada di Malaysia. Jadi di Malaysia itu mereka menitipkan dagangan mereka yang dari hasil alam tadi ke sana. Dan mereka mendapatkan uang cash berupa uang ringgit gitu ya. Dan di satu desa itu, di desa Badat itu, berlaku uang ringgitnya gitu. Jadi mereka bisa menggunakan uang ringgit itu untuk beli gula, kemudian untuk beli minyak goreng, dan lain-lain gitu. Karena yang mereka jual, hasil alam yang mereka jual, yang mereka terima adalah uang ringgit itu gitu. Kemudian di Dayak Benawan sendiri tentu memiliki sistem kepercayaan lokal yang sangat unik. Mereka mempercayai sisi kehidupan lain gitu. Kehidupan lain ini adalah kehidupan yang tidak dijangkau oleh manusia gitu. Di sini saya tampilkan foto. Ini merupakan tempat persembahyangan. Kalau orang Dayak Benawan itu nyebutnya pedagi. Pedagi itu semacam apa ya? Tanah yang hidup gitu. Kemudian di situ ada patung gitu ya. Kemudian ada juga kayu besar biasanya di belakang atau di depan tanah hidup ini ada kayu yang sangat besar gitu, kayu pelait namanya. Nah, di situ sebagai mereka anggap sebagai tempat persembahyangan mereka yang mereka percayai menghubungkan antara apa namanya ya, koneksi mereka antara diri dengan sang pencipta mereka gitu. Nanti coba kita lihat ada ininya nanti di slide berikutnya. Kemudian dari akses penghidupan, bagaimana akses penghidupan perempuan Dayak Benawan yang ada di Sanggau. Yang pertama saya lihat akses mereka terhadap sumber nafkah itu saat ini sudah sangat terancam ya, karena pertama adalah pembukaan lahan kelapa sawit. Jadi pengetahuan lokal perempuan, pengetahuan mereka menanam padi, membuka lahan, dan lain-lain itu mungkin saja akan hilang itu 10-20 tahun ke depan. Karena satu, ada aturan dari pemerintah provinsi yang melarang mereka untuk membuka lahan dengan cara membakar. Sementara membakar ini adalah cara tradisional mereka yang turun-temurun, sudah hidup gitu dari zaman nenek moyang. Jadi kalau mereka tidak membakar, mereka tidak akan bisa membuka lahan. Karena lahan yang mereka buka itu kan lahan hutan yang memang hutan 5 tahun gitu ya, pohon kayu yang udah berumur 5 tahun tuh udah besar-besar gitu ya. Kalau tidak dengan dibakar, mereka tidak bisa membuka lahan untuk berladang gitu. Sementara sumber nafkah mereka hanya berasal dari ladang. Itu. Yang kemudian kedua, adanya perkebunan kelapa sawit. Jadi banyak sekali kebun karet masyarakat Dayak Benawan itu yang dikonversikan menjadi kebun kelapa sawit. Anggapannya bahwa karet ini sudah nggak ada harganya lagi gitu. Sekilo itu berapa sih karet, harga karet gitu. Kemudian kelapa sawit sekilo harganya mahal, tapi sistem untuk panennya itu lebih cepat gitu. Dan mereka ada yang menjual lahan kebun karet, kemudian dibeli oleh pengusaha lokal dan dijadikan sebagai kebun sawit. Ini juga menjadi satu ancaman sumber nafkah mereka hilang gitu. Kemudian akses mereka terhadap hak kepemilikan tanah atau hak kelola tanah. Jadi di Dayak Benawan sendiri masih tersistem patriarkis, di mana laki-laki menjadi satu tonggak dalam satu keluarga itu menganggap bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang utuh gitu. Jadi tidak ada perempuan kepala keluarga gitu. Kemudian akses kepemilikan juga ada bertumpu kepada laki-laki. Jadi tanah maupun lahan yang mereka kelola maupun lahan yang mereka miliki itu adalah yang dimiliki oleh kepemilikannya adalah kepala keluarga tadi.
Karena untuk membuat surat di desa itu hanya boleh kepala keluarga yang menjadi hak milik gitu. Kemudian hak kelola, dari hak kelola sendiri mereka masih 50-50 ya, laki-laki dan perempuan sama saja berhak untuk mengelola lahan sebagai sumber hidup gitu, sebagai ladang, kemudian sebagai kebun karet, sama-sama mengelolanya itu. Kemudian akses perempuan Benawan terhadap pendidikan, ini tadi sudah dijelaskan di awal bahwa tidak ada satupun perempuan Benawan yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. Ini tadi karena keterbatasan akses mereka menuju kecamatan ke kampung itu sekitar 1 jam tadi ya, bahwa mereka harus menempuh segitu jauhnya untuk mendapatkan pendidikan SMA gitu. SMA saja itu. Kalau mau ke pendidikan tinggi atau ke perguruan tinggi lagi, mereka harus ke ibu kota provinsi di Pontianak, baru ada perguruan tinggi. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Itu yang mereka tidak dapat akses. Kalau ada pun beasiswa dan lain-lain itu mereka tidak dapat akses karena informasi yang sangat terbatas. Kemudian akses mereka terhadap kesehatan tadi sudah juga disinggung bahwa untuk mendapatkan akses kesehatan dasar itu sangat susah dan sulit gitu ya, karena mereka harus berjalan 1 jam dulu untuk mendapatkan layanan di puskesmas. Kemudian dari pandangan hidup atau falsafah hidup orang Benawan, itu saya coba bacakan ya, ini bahasa Dayak Benawan. Betabe kak jubata, betabe kak mensia, betabe kak buah nalang. Nah, ini adalah satu falsafah hidup yang biasa kami gunakan kalau ucapan kalau misalkan dalam bahasa Dayak Kanayan tuh, mungkin Alif paham ya, adil kak talino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata gitu. Nah, ini versi Benawannya ada falsafah hidup tersendiri gitu. Di mana betabe kak jubata ini berarti kehidupan masyarakat Benawan itu menjunjung tinggi kepercayaan pada Sang Pencipta. Jubata ini dianggap sebagai sang pencipta gitu ya. Sebelum mereka kenal Jubata adalah mungkin konversinya adalah Tuhan gitu ya. Jubata mereka ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dijangkau gitu. Sesuatu hal yang sangat tinggi gitu. Nah, itu mereka junjung tinggi, mereka menghormati Jubata sebagai pencipta mereka gitu. Kemudian Betabe Kak Mensia. Betabe Kak Mensia ini artinya masyarakat Benawan menjunjung tinggi rasa persaudaraan dengan sesama manusia. Sesama manusia gitu ya. Bukan hanya kepada masyarakat Benawan dengan orang Benawan sendiri, tapi kepada sesama manusia, siapapun. Entah itu beragama apa, entah itu berasal dari suku apa gitu. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan sesama manusia. Jadi betabe kak mensia itu penghormatan dengan sesama manusia. Kemudian betabe kak buah nalang. Jadi ini artinya mereka menjunjung tinggi rasa penghormatan kepada tanah, hutan atau alam yang memberi mereka penghidupan. Jadi sumber penghidupan orang Benawan itu berasal dari tanah, berasal dari hutan yang mereka kelola, berasal dari alam yang mereka percaya sebagai sesuatu yang magis gitu ya. Hutan itu sesuatu yang magis karena di sana tersedia apapun gitu bagi kebutuhan komunitas Dayak Benawan gitu. Jadi banyak hal yang mungkin yang dapat dilihat gitu dari bagaimana mereka melihat hutan sebagai satu entitas yang hidup gitu ya. Karena bagian dari hidup mereka adalah hutan gitu. Tanpa hutan tuh mereka tidak bisa hidup lagi gitu. Orang Benawan tuh tanpa hutan bukan orang Benawan lagi gitu. Jadi itu yang menjadi dasar mereka sangat menjunjung tinggi hutan atau alam. Nah, ini adalah satu contoh betabe kak buah nalang, bagaimana mereka menjunjung tinggi alam gitu ya, dan mereka menyerahkan atau menyediakan sesaji ini setahun biasanya 3 atau 4 kali gitu. Jadi sesaji dalam satu ini, kalau dalam bahasa Dayak Menawannya adalah ancak gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia saya konversikan sesaji gitu ya. Sesaji dalam satu ritual.
ini adalah perempuan yang menjadi peran utama dalam membuat sesaji ini. Karena perempuan dianggap sebagai orang yang lebih detail, kemudian sebagai orang yang lebih paham, sebagai orang yang lebih tidak akan lupa gitu. Kalau dalam ritual itu kan harus hati-hati gitu ya. Satu aja yang lupa itu bisa berakibat fatal gitu. Nah, oleh sebab itu perempuan dianggap sebagai orang yang sangat teliti dan sangat detail. Jadi perempuan sangat berperan penting dalam menyediakan sesaji ini gitu. Dan mereka menyiapkan satu ritual itu satu kampung bergotong royong gitu. Itu menumbuhkan rasa saling memiliki antar kelompok di Dayak Benawan, dan itu tadi di falsafah hidup mereka Betabe Kak Mensia itu mereka mengutamakan Betabe menghormati sesama orang Dayak Benawan dan menghormati orang di luar Dayak Benawan juga. Nah, kemudian ini proses ritual yang pernah ada di orang Dayak Benawan itu banyak sekali dan bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari gitu, satu ritual. Dan ini saya tulis di sini agak panjang gitu ya, karena ini menyangkut proses ritualnya gitu. Jadi ada pukul berapa mereka akan melakukan apa, kemudian jam berapa mereka akan melakukan apa dan di mana gitu. Nah, ini sangat sangat detail gitu ininya, time frame-nya gitu. Kemudian ini adalah sejarah pelaksanaan ritual yang besar yang ada di komunitas Dayak Benawan. Yang pertama itu tahun 1967. Ini sebagai respon kerusuhan waktu itu. Kan di Kalimantan kerusuhan etnik itu sangat besar gitu ya. Dan itu sangat menjadi isu yang besar gitu, isu nasional gitu ya, kerusuhan etnik yang ada di Kalimantan Barat. Dan Dayak Benawan termasuk orang yang ada di dalamnya gitu. Kemudian kerusuhan 98 juga, mereka melakukan ritual yang sangat besar untuk merespon kerusuhan. Kemudian di 2005 ada wabah, kalau tidak salah flu burung ya, itu orang Benawan juga melakukan ritual untuk merespon terhadap wabah itu. Jadi mereka menutup kampung kayak semacam lockdown, sama dengan wabah di 2020, COVID-19, mereka melakukan lockdown lokal, dan itu dilakukan bisa selama 1 minggu gitu. Bagaimana mereka 1 minggu itu tidak bisa menerima tamu dari luar, dan mereka tidak bisa keluar di wilayah kampung mereka gitu. Dan ini sebetulnya dilakukan untuk merespon sesuatu gitu ya, ritual. Tapi ada ritual-ritual lainnya yang tidak besar, tapi ada gitu setiap tahun, bisa 3-4 kali setiap tahun. Seperti misalnya ritual membuka lahan, membuka ladang, dan lain-lain itu. Kemudian dari cerita yang sudah saya sampaikan tadi, saya sebetulnya tidak menyimpulkan, namun ini saya buat sebagai simpulan yang prematur gitu ya, yang saya sendiri itu tidak menyimpulkan gitu, bahwa masyarakat Dayak Benawan itu masih lekat dengan ritual alam semesta. Gitu. Kepercayaan mereka itu tidak hanya pada satu agama tertentu, kemudian pada satu kepercayaan tertentu, tapi mereka membuat satu entitas yang khas bahwa alam semesta adalah bagian dari hidup mereka. Gitu. Tanpa hutan, tanpa ladang, mereka tidak akan hidup, mereka tidak akan eksis gitu. Sudah tidak ada lagi orang Dayak Benawan kalau ladangnya tidak ada gitu. Mereka tidak bisa melakukan nugal, yang dimana ritual nugal itu menjadi satu kegembiraan gitu ya. Dan aturan-aturan kebijakan pemerintah yang ada, yang pada umumnya adalah tanda petik meminggirkan gitu ya, nggak boleh membuka lahan dengan membakar gitu. Nah itu kan sangat mengkerdilkan ritual-ritual yang ada di masyarakat adat Dayak Benawan ini. Kemudian lagi ritual yang dimaksud untuk meminta permohonan perlindungan kepada Jubata. Jadi perlindungan dan permohonan kepada Jubata gitu. Jadi ritual ini erat dengan
erat kaitannya dengan jubata, permohonan kepada jubata untuk memberikan perlindungan, kemudian permohonan kepada jubata untuk memberikan hasil panen yang berlimpah, kemudian memberi permohonan kepada jubata untuk mengusir segala roh jahat yang ada di wilayah kampung dan lain-lain. Ini bisa merespon untuk wabah, kemudian merespon konflik, kemudian dan acara-acara kecil lainnya seperti pernikahan juga termasuk, kemudian pindah rumah gitu ya dan lain-lain. Itu banyak sekali ritual yang dilakukan di Dayak Benawan. Dan kepercayaan yang mereka tanam dalam pikiran bahwa satu ritual ini adalah cara berdamai dengan alam semesta. Jadi saya melihat bahwa ritual-ritual yang dilakukan di Dayak Benawan sendiri itu adalah cara mereka melawan sebetulnya. Cara berdamai dengan alam semesta ini mungkin saya alihkan menjadi cara mereka melawan begitu ya. Bahwa banyak perusahaan-perusahaan lokal gitu ya, kelapa sawit yang mulai mengincar gitu ya wilayah-wilayah adat dan wilayah-wilayah sumber penghidupan masyarakat Dayak Benawan. Jadi ini satu kerentanan yang besar bagi masyarakat Dayak Benawan bahwa mereka tidak bisa menolak ketika ada perkebunan kelapa sawit masuk yang berasal dari restu pemerintah gitu. Itu tidak mereka dapat tolak gitu. Nah, ini yang menjadi satu ancaman bagi keberlangsungan adat, keberlangsungan tradisi, dan keberlangsungan hidup masyarakat Dayak Benawan. Mungkin itu pengantar singkat dari saya, Mas Alif. Dan kepada Bapak Ibu, saya sangat senang jika kita saling bertukar gitu ya, bahwa saya juga ingin tahu apakah mungkin cara-cara hidup yang seperti Dayak Benawan itu juga sama dengan cara-cara hidup masyarakat adat yang ada di Bali gitu ya, atau di wilayah lainnya gitu. Mungkin demikian, Bang Alif. Saya kembalikan kepada Bang Alif. Baik, terima kasih banyak atas pemateri dari Bang Niko. Untuk sesi selanjutnya, bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Ya, kita juga bisa memberi komentar atau feedback gitu ya, tidak harus pertanyaan gitu. Jadi kita saling berdiskusi untuk sesi diskusi. Terima kasih Bang Alif. Sama-sama Bang Niko. Ya. Baik, sudah ada penanya yang pertama. Kepada Ibu Aminah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator. Pembahasan mengenai perempuan suku Dayak yang dibawakan oleh pemateri sangat menarik buat saya pribadi sebagai perempuan. Ada hal yang sangat menurut saya sangat menarik untuk diangkat dan dibahas, khususnya yaitu mengenai pendidikan itu sendiri di daerah daerah suku Dayak Benawang, di mana telah dipaparkan oleh pemateri bahwasanya pendidikan di daerah sana itu sangat bisa dikatakan masih sangat miris lah tentang pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian saya ingin sedikit bertanya, setelah mengetahui gambaran umum pendidikan di daerah sana, bagaimana kemudian peran yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Apakah ada usaha untuk berkolaborasi dengan generasi muda sekarang ini? Karena kan tadi sudah dipaparkan bahwa dari segi mungkin penunjang dari segi fasilitas untuk melanjutkan pendidikan ke kota itu cukup sulit karena faktor mungkin dari segi transportasi. Tapi adakah hal lain yang bisa diberikan suatu upaya oleh pemerintah, entah itu dari segi bagaimana mereka memberikan motivasi kepada
kaum perempuan khususnya, bagaimana mereka bisa berpikir untuk lebih lebih membagi fokusnya yang sebelumnya mereka difokuskan terhadap persiapan ketika untuk melakukan suatu adat, karena diketahui sendiri bahwa perempuan suku Dayak Benawang itu sangat berperan penting dalam persiapan ritual, karena mungkin dengan alasan bahwa perempuan itu sangat detail. Nah, kemudian dengan landasan inilah bahwa apakah di antara entah itu dari pemerintah, entah itu dari generasi muda, apakah mereka tidak berpikir bahwa potensi perempuan ini sebenarnya sangat besar dalam memajukan perekonomian setempat, karena selain dari hasil bumi, dari istilahnya hasil bumi daerah setempat itu cukup memadai, tapi bagaimana kalau dilihat dari sisi pendidikan, karena menurut saya pendidikan itu sangat berperan penting dalam meningkatkan baik itu dari segi ekonominya, bahkan dari segi sosialnya. Nah, sangat miris ketika sekarang ini kita sudah mulai mengambilkan tentang pendidikan, tapi masih ada di daerah terpencil atau yang masih kurang yang namanya pendidikan itu. Nah, saya rasa kita sebagai generasi muda itu sangat berperan penting dalam hal ini, dalam meningkatkan pendidikan di daerah setempat, khususnya untuk mengubah. Karena kemarin ada, tadi telah dipaparkan bahwa ada pemikiran atau pemikiran perempuan setempat, khususnya di daerah Dayak Benawang, bahwa pendidikan itu tidaklah, istilahnya bisa dikatakan tidaklah begitu penting, melainkan sangat penting untuk persiapan acara ritual adat tersebut. Terima kasih, Pak. Saya kembali kepada moderator. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya kedua juga sudah ada kepada Pak Wibi, dipersilakan. Terima kasih Pak Alif selaku moderator. Suara saya terdengar ya? Oke. Selamat sore Bang Niko. Senang Bang Niko bisa bergabung dan terima kasih atas paparannya yang sangat mencerahkan ya. Memberikan kepada kami gambaran bagaimana sebetulnya keadaan di perbatasan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu tadi ada terkait satu hal, adanya tadi Bang Niko menyebut ada konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan. Nah, kebetulan saya pernah terlibat penelitian di daerah Putu Sibau, yang di mana masyarakat Dayak di sana masih mempertahankan gaya hidup ladang berpindah dan berburu. Nah, kebetulan salah satu wilayahnya itu masuk ke dalam Taman Nasional Betung Kerihun, kalau tidak salah ya. Nah, jadi di sana ada juga ini terjadi suasana yang cukup panas antara pemerintah dengan masyarakat adat itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di masyarakat adat Dayak Benawan selain dengan tadi perusahaan, ada juga beberapa pihak-pihak lain yang terjadi gesekan sehingga ibaratnya semakin menambah nestapa kehidupan masyarakat di sana. Seperti itu gambarannya, mungkin bisa diceritakan Bang Niko. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Wibi. Pertanyaan yang bagus sekali ini ya, yang patut kita nantikan jawaban dari Bang Niko. Oke, kita lanjut untuk penanya yang ketiga untuk sesi pertama. Silahkan, Pak Hendra. Suara saya kedengeran ya, Pak Alif? Kedengeran ya? Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Alif Alfi. Selamat sore, Bang Nikodemus ya. Salam kenal ya. Saya Hendra, salam hangat dari Bali, Bang Niko. Nanti mungkin pertanyaan ini saya sampaikan dan mungkin saya harapkan tidak menimbulkan ini ya, semacam stigma, karena memang keterbatasan metodologi saya sebagai orang sejarah. Tapi
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan daya ini memang menjadi sesuatu yang sangat seksi dan sangat menarik untuk dikaji, karena saya sangat concern pada konteks identitas gitu. Dan kebetulan tadi saya hanya sekilas mendengarkan penjelasan dari Bang Niko karena barusan ada konsultasi akademik dengan mahasiswa. Jadi mungkin bisa dimaklumi ya, pertanyaan saya sudah terjawab mungkin dalam penjelasan, tapi saya belum sempat mendengarkan penjelasan dari Bang Niko. Jadi ada dua pertanyaan berkaitan dengan tema yang diangkat oleh Bang Niko. Yang pertama, bagaimana sebenarnya stereotip perempuan Dayak Benawan di Kalimantan ini, proses kemunculannya itu seperti apa? Apakah dia muncul sebagai sesuatu yang oleh sejarawan Inggris disebut sebagai invention tradition atau sesuatu yang ditemu ciptakan, atau dia muncul sebagai identitas yang bersifat natural gitu, rasa Dayak perempuan Dayak itu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kemudian pilihannya salah satu di antara sesuatu yang ditemu ciptakan atau noctural, lalu bagaimana cara perempuan Dayak itu mempersepsikan rasa kediriannya atau sense of self-nya gitu. Karena ini juga berhubungan dengan persoalan-persoalan historis mereka di masa lalu, karena Dayak itu juga sesuatu yang bersifat konstruksi sosial seperti itu ya. Mungkin nanti Bang Diko lebih menguasai wilayah penelitian itu. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak Hendra. Oke, baik, untuk sesi yang pertama kita akan fokus dengan 3 pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut tentunya akan dijawab dengan Bang Niko, maupun bisa jadi juga audiens lain juga ingin memberikan komentar atau tambahan agar lebih menghidupkan kembali diskusi kita pada sore ini. Baik, kepada Bang Niko, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama dari Ibu Aminah ya, salam kenal Ibu. Dan Bu Aminah tadi memaparkan bahwa menanyakan bagaimana peran pemerintah setempat dalam memfasilitasi gitu ya, dalam hal pendidikan yang terutama dalam pendidikan gitu ya. Dan saya sangat setuju bahwa pendidikan itu sendiri adalah bagian dari cara untuk mendapatkan atau mencapai satu kualitas hidup yang baik gitu ya. Namun di dalam masyarakat Dayak Benawan sendiri, pendidikan mungkin saja belum menjadi sesuatu atau bagian yang penting bagi mereka gitu. Jadi tidak berpendidikan pun mereka bisa hidup dengan seperti biasanya gitu. Mereka tidak sekolah S1, S2 gitu ya. Mereka tetap bisa menjaga keberlangsungan ekosistem hutan yang mereka percaya sebagai sesuatu yang magis tadi gitu. Jadi mungkin dari situ satu pemikiran dari Dayak Benawan gitu ya. Bagaimana memotivasi kaum perempuannya? Banyak sekali kegiatan-kegiatan keperempuanan yang berasal dari desa dan itu dari pemerintah gitu ya. Ada program PKK, kemudian ada komunitas atau organisasi ibu-ibu untuk pemberdayaan perkebunan sayur dan lain-lain ya. Tapi dalam perkebunan sayur pun masyarakat Dayak Benawan ini kan tidak mengenal kebun sayur gitu ya, dan mereka itu taunya sayur yang berasal dari hutan gitu, yang diproduksi memang dari hutan gitu. Mereka mengambil sayur ya pergi aja ke dalam hutan begitu. Jadi belum mengenal secara baik bagaimana berkebun sayur dengan baik gitu. Itu banyak sekali program yang dimasukkan pemerintah, khususnya pemerintah desa. Ada perkebunan mentimun, ada perkebunan jagung, ada perkebunan dan lain-lain lah gitu ya. Dan itu beranggotakan kelompok perempuan semua gitu.
Jadi perempuan-perempuannya dikasih pemahaman, kemudian mereka membuat bedengan kebun, bagaimana membuat menanam apa namanya, kacang-kacangan atau sayur-sayuran lainnya gitu. Jadi itu dikasih tahu gitu. Jadi ada penyuluhnya gitu ya di desa tuh ya. Ada penyuluhnya di situ. Dan dari situ pun sebetulnya berlangsung baik sebetulnya gitu, tapi tidak lama gitu. Karena tidak biasa tadi loh, sesuatu hal yang awam gitu ya. Mereka lakukan tiba-tiba gitu, terus nggak biasa, hasilnya nggak ada gitu. Terus ini tanamannya tidak mau berkembang, atau ini buahnya tidak seperti buah timun yang saya beli di orang-orang jualan sayur gitu. Ya, biasanya ada orang jualan sayur yang datang gitu untuk jual sayur, kebutuhan sayur mereka. Kemudian kalau melihat dari pendidikan, apakah pemerintah menyediakan fasilitas? Secara kasarnya tidak gitu ya, karena belum ada program pemerintah yang memberi misalnya bis sekolah atau apapun. Itu pun sangat miris kita melihat jalan menuju kampung mereka saja itu jalan tanah yang masih berupa jalan tanah kuning gitu ya. Kalau hari hujan itu nggak bisa lewat gitu. Kalau hari hujan ya kaki bisa sampai apa sih namanya nih, pergelangan kaki gitu. Yang kalau kita pakai kaos kaki itu bisa masuk ngejelep di jalan yang mereka lalui gitu. Nah dari situ kita lihat bagaimana kalau misalkan fasilitas umum untuk mencapai akses kampung dulu gitu yang diadakan, baru membicarakan pendidikan. Karena kalau fasilitas kayak apakah pemerintah tidak menyediakan misalnya fasilitas belajar atau apa gitu ya yang disediakan di kampung, itu belum ada sejauh ini. Karena banyak-banyaknya penyuluh pendidikan yang masuk itu hanya mereka memberi penyuluhan, ayo bersekolah gitu. Tapi makna untuk sekolah itu apa itu jarang sekali terdengar gitu ya di masyarakat Benawan. Jadi bukan tidak ada sebetulnya, ada banyak sekali program untuk memberdayakan perempuan yang ada di Dayak Benawan ini. Namun tadi karena tidak sesuai gitu dengan karakteristik mereka sebagai orang yang memang bekerja di ladang, kemudian bekerja di hutan, dan itu tidak sesuai dengan karakteristik pemberdayaan yang ada. Mungkin pemerintah bisa mengajukan satu program yang memang cocok gitu ya, yang sesuai dengan karakteristik perempuan Dayak Benawan sendiri gitu. Itu mungkin jadi satu catatan ya buat kita bersama, misalnya pemerintah harus memberikan satu pendidikan kepada masyarakat adat, itu mereka harus dilihat dulu karakteristik masyarakat adatnya seperti apa gitu. Jangan asal-asalan program ada, jalan, udah gitu, tinggalkan. Itu yang terjadi ya, yang di masyarakat Dayak Benawan, Ibu. Kemudian mungkin segitu ya, semoga bisa menjawab Ibu, nanti mungkin ada feedback dari Ibu ya. Kemudian Mas Wibi bertanya bagaimana keterkaitan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan. Kalau perusahaan besar itu tidak menjangkau masyarakat adat Dayak Benawan, Mas Wibi. Jadi kebetulan di masyarakat Benawan itu sendiri, perusahaan sawitnya itu masih pengusaha-pengusaha lokal gitu. Jadi misalnya pengusaha lokal itu dari Kecamatan Batangkarang ya. Mereka membeli lahan masyarakat orang Benawan, itu mereka beli lahannya itu adalah lahan perkebunan karet. Jadi mereka musnahkan semua karet jadi kebun sawit gitu, misalnya 10 hektar atau 15 hektar. Jadi setelah itu berjalan, itulah yang jadi perkebunan sawit yang berdiri gitu di lahan masyarakat adat Dayak Benawan. Nah, jadi sebetulnya sejarahnya memang sawit ini sudah, kelapa perkebunan besar sudah mengincar masyarakat adat Dayak Benawan itu, lahan-lahan mereka mau diincar itu dari tahun 2011. Itu saya masih baru lulus SMA kali ya waktu itu. Dan itu ada penyuluhan besar gitu di balai desa kami itu. Mereka memberikan satu
penyuluhan yang memang ya ini perusahaan kelapa sawit ingin membangun atau menanam sawit di lahan masyarakat Anda, kemudian nanti bagi hasil gitu dan lain-lain. Dan itu iming-imingnya sangat besar sekali gitu, karena kalau kita lihat imbalan yang didapat oleh masyarakat adat itu dari 1.000 masyarakat orang Benawan itu bisa sejahtera semua gitu. Intinya gitu ya, iming-imingnya. Tapi kan banyak di daerah lain yang sampai hari ini pun tadi Mas Wibi bercerita bagaimana di Putus Hibau, itu mereka berkonflik, bersitegang dengan perusahaan, bersitegang dengan pemerintah gitu. Nah, kebetulannya di Dayak Benawan ini sendiri mereka menolak adanya perusahaan besar masuk ke kebun orang Benawan gitu. Jadi tidak ada perusahaan yang besar dari PT atau CV gitu, nggak ada, tapi dari pengusaha lokalnya. Nah, ini yang menjadi sumber ancaman dari dalam sebetulnya, ancaman yang dari dalam masyarakat Dayak Benawan sendiri gitu. Kalau gesekan nggak begitu kelihatan ya Mas, karena mereka sendiri tidak ada konflik gitu dengan perusahaan, karena tidak ada perusahaannya gitu. Kalau lahan, konfliknya itu dengan keluarga sendiri biasanya, karena si adik dan si abang misalnya ya, atau si kakak dan si adik, ini sama-sama ingin mengelola satu lahan yang sama gitu. Karena disebut sebagai ini warisannya untuk saya dan ini warisannya untuk saya gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak perang saudara gitu ya. Bisa angkat parang itu, sama-sama angkat parang itu kalau udah ini ya. Bersitegang sesama keluarga gitu. Begitu Mas Wibi. Nanti mudah-mudahan ada feedback lagi dari Mas Wibi ya. Kemudian saya mau coba mendiskusikan soal bagaimana stereotip perempuan Dayak Benawan gitu. Proses kemunculannya itu seperti apa gitu ya dari Pak Hendra. Kalau stereotip itu sendiri kan bermakna negatif ya, konotasinya negatif gitu. Stereotip itu misalnya orang malas gitu. Nah, orang Dayak sendiri itu berasal dari stereotip yang negatif itu tadi. Bahwa orang Dayak itu adalah orang yang tidak berbaju, kemudian masih primitif, urak-urakan, dan dekil, kumal gitu. Jadi saya punya teman yang kebetulan adalah orang Jawa gitu. Dia tuh bilang di kampungnya dia itu kalau mau menyebutkan orang yang dekil, urak-urakan, dan lain-lain yang tidak seperti manusia gitu ya, itu sebut aja Dayak gitu. Dayak gitu. Jadi dari situ mungkin sejarahnya dari zaman itu ya, karena kan di zaman Soeharto dulu bilangnya orang Dayak itu adalah orang-orang perambah hutan gitu ya, orang-orang yang merambah hutan gitu. Jadi zaman Soeharto udah stereotip orang Dayak itu sudah tidak bagus gitu. Nah, bagaimana dengan stereotip yang muncul dari perempuan Dayak Benawan sendiri gitu, bahwa mereka adalah perempuan Benawan gitu ya. Itu proses kemunculannya mungkin kalau dilihat dari identitas mereka ini kan disebut sebagai orang Benawan, orang Dayak Benawan, karena tinggal di hutan Benawan, begitu. Kira-kira begitu. Jadi orang Dayak Mali karena tinggal di hutan Mali. Nah, jadi wilayah geografis mereka itu menjadi nama subsuku gitu. Jadi orang Dayak yang dulunya nggak tahu nih Dayak apa gitu ya, bermigrasi di satu tempat namanya hutan Benawan, nah jadilah orang Dayak Benawan gitu di Batang Tarang. Kemudian ada orang Dayak yang nggak tahu dari mana asal usulnya gitu ya, kan orang Dayak tuh dulu memang orang Dayak aja gitu, nggak ada Dayak A, B, C gitu. Setelah ada penelitian baru, oh kami ini Dayak Benawan karena tinggalnya di hutan Benawan. Oh kami ini Dayak Mali karena tinggal geografisnya di hutan Mali gitu. Jadi itu mungkin proses kemunculannya karena dari geografis itu sendiri, bahwa perempuan Dayak Benawan memiliki satu koneksi dengan hutan gitu, koneksi dengan hutan Benawan gitu. Oh yaudah ini adalah saya perempuan Benawan gitulah. Mungkin seperti itu ya kira-kira ya. Kemudian cara perempuan mempersepsikan rasa kediriannya. Kalau saya sendiri dari riset ini tidak melihat bagaimana melihat
persepsi perempuan mempersepsikan dirinya gitu, self apa namanya tadi itu tidak saya lihat gitu Mas. Tapi mungkin ini dapat diceritakan lebih lanjut sama Mas Hendra, mungkin seperti apa gitu ya yang dimaksud. Jadi kalau perempuan Dayak Benawan itu sendiri, mereka ya merepresentasikan diri mereka sebagai orang Benawan karena hidupnya di wilayah Benawan gitu, di wilayah hutan Benawan gitu. Bisa jadi mereka itu tidak menyebut diri mereka sebagai orang Dayak Benawan ketika berada di luar Benawan. Misalnya gini, orang Dayak Benawan ada di Pontianak gitu. Mereka tidak tahu kalau mereka itu adalah orang Dayak Benawan gitu. Saya orang Dayak aja gitu. Saya orang Dayak gitu, kayak apa ya? Mempersepsikan diri sebagai orang Dayak yang lingkupnya lebih besar. Gitu. Jadi karena wilayah geografisnya berada di hutan Benawan gitu. Oh ya udah berarti kamu memang orang Dayak Benawan gitu loh. Persepsinya begitu. Persepsi perempuannya gitu. Ini mungkin dapat bisa diberi feedback lagi ya sama Pak Hendra ya, Mas Hendra ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bang Niko. Bagaimana Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya? Wah, sudah ada 3 penanya ini. Baik, tapi kalau untuk sesi pertama tadi ada komentar tidak, Bapak Ibu maupun teman-teman diskusi yang lainnya? Sebelum kita melanjutkan untuk sesi yang kedua. Saya lagi dikit Mas Alip ya, feedback untuk Mas Diko. Silakan Pak. Yang dimaksud dengan sense of self itu atau rasa kedirian dari perempuan Dayak Benawan itu maksudnya mungkin adalah mungkinkah itu ya perempuan Dayak Benawan itu punya kekhasan sendiri sehingga kemudian membedakan atau mendiferensiasi dirinya dengan perempuan Dayak yang lain. Apalagi kemudian tadi Mas atau Bang Diko menyampaikan bahwa ketika ini perempuan Dayak ketika berada di luar Benawan itu kemudian dia menganggap bukan orang Dayak Benawan itu khusus untuk perempuannya atau juga untuk laki-lakinya saja itu kan itu juga menjadi satu persoalan yang penting juga gitu. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan sense of self. Mungkin Bang Diko bisa memberikan klarifikasi dan konfirmasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Baik, Bang Niko. Ya, Bang Ali. Kepotong tadi kayaknya. Kepotong, iya. Baik, silakan Bang Niko untuk memperjelas pertanyaan dari Pak Hendra. Oh ya, mungkin gini ya. Kalau dari kekhasan, perempuan Dayak Benawan sendiri memiliki satu pakaian adat yang khas gitu ya. Kalau di tempat lain tuh beda gitu. Nah itu mungkin salah satu bagian dari melihat bagaimana perbedaan antara perempuan Dayak Benawan dengan perempuan Dayak yang lainnya gitu. Jadi dari pakaian itu yang pertama, kemudian dari tradisi-tradisi yang ada di orang Dayak sendiri gitu. Jadi mungkin di daerah lain, di Dayak yang lain, itu perempuan dijadikan sebagai pendamping ritual gitu ya, biasanya ya. Ada juga perempuan yang dijadikan sebagai tidak dijadikan sebagai orang yang berkontribusi dalam ritual tertentu gitu. Namun di Dayak Benawan sendiri ritual-ritual yang besar, ritual-ritual yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka, perempuan menjadi orang yang paling berkontribusi besar gitu dalam berlangsungnya kegiatan ritual itu gitu. Dimana tadi banyak hal yang dipersiapkan itu hanya perempuan yang lebih detail melihat ada yang kurang tidak atau ada lagi yang mau diambil lagi, ada yang kurang lagi, kayak gitu. Jadi perempuan itu dianggap sebagai orang yang pemimpin ritualnya gitu. Tapi dalam hal kegiatan ritual yang memimpin acara adat ritual itu laki-laki ya, karena di Dayak Benawan sendiri laki-laki yang boleh menjadi tumenggong adat. Jadi tumenggong itu adalah semacam kepala adatnya gitu. Itu hanya laki-laki. Dan tidak boleh perempuan gitu. Namun perempuan diperbolehkan untuk memimpin ritual gitu.
memimpin ritual dalam artian orang yang mengambil alih keseluruhan ya, secara berperan lebih besar dalam satu ritual tertentu begitu. Mungkin begitu Mas Hendra yang bisa disampaikan ya. Terima kasih Bang Niko. Bagaimana kira-kira Pak Hendra? Ya, cukup mungkin nanti diskusi sambil jalan ya. Iya, Karena terima kita kasih Mas. dibatasi oleh waktu ya. Baik, kita memasuki sesi yang kedua. Sudah ada 3 penanya. Yang pertama, silahkan Pak Arya. Oke, selamat sore Bang Niko. Mohon maaf, saya nggak aktifkan kamera. Ilustrasi di belakang kurang enak dipandang soalnya. Oke, ini satu insight yang luar biasa ya, karena walau bagaimanapun ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ketika berbicara soal kapital, ternyata gender itu juga merupakan kapital gitu. Bagaimana peran perempuan itu ternyata sangat krusial, baik itu untuk kepentingan adat istiadat, ritual, dan juga mungkin ekonomi ya, wilayah domestik. Ini sesuatu yang harus banyak kita eksplorasi, terutama bagaimana eksistensi perempuan-perempuan yang memang bisa bertahan di tengah nestapa yang mereka dapatkan selama ini. Itu komentar saya dari keseluruhan dari diskusi kita pada sore hari ini. Namun ada beberapa pertanyaan terkait apa yang kita diskusikan, bahwa dari sekian banyak penelitian bahwa terkait bagaimana perempuan itu bisa keluar dari nestapanya, kalau kita menggunakan terminologi nestapa itu kan memang sesuatu yang benar-benar sudah fatalistik ya, benar-benar seolah-olah itu sulit untuk keluar dari jerat itu. Yakni bagaimana dia keluar adalah karena hadirnya agent atau tokoh dari kalangan perempuan itu sendiri. Sehingga faktor pendidikan itu sebenarnya sebagai faktor penyangga, tetapi bukan kemudian menjadi faktor utama. Nah, tentu kemunculan dari agent ini karena nestapa itu. Sebagai contoh misalnya, bagaimana perempuan di Timor Leste itu akhirnya melanggar tradisi mereka, mentato diri mereka supaya mereka tidak terkena eksploitasi seksual dari Jepang gitu ya. Tetapi yang ini bukan faktor pendidikan, tapi karena adanya mama-mama yang benar-benar mencoba untuk melindungi perempuan di sana gitu. Dan ini juga banyak yang penelitian juga banyak menunjukkan bahwa justru daerah-daerah prismatik, saya menyebutnya teman-teman di perbatasan ini wilayahnya saya sebut sebagai wilayah prismatik. Wilayah prismatik itu sederhananya modern tidak, terlalu tradisional juga tidak. Jadi ada semacam garis tengah yang mana masyarakat itu bisa pergi kemana-mana gitu. Nah mungkin kalau kita bicara soal pendidikan, khawatirnya adalah justru semakin tinggi pendidikan, perempuan itu justru, atau jangan perempuan ya, maksudnya masyarakat itu semakin tinggi pendidikan, makin dia berkurang perannya secara adat. Ini maksud saya, kekhawatiran saya. Saya khawatir kalau misalnya pendidikan itu semakin tinggi, peran mereka secara adat akan berkurang. Itulah yang terjadi di Baduy. Di Baduy itu kan mereka tidak bersekolah karena khawatir sekolah itu akan mengeminteri, atau istilahnya bahasa Jawa yang ngeminteri. Mereka menjadikan diri mereka itu tidak berpendidikan secara formal, tetapi mereka yakin bahwa etnopedagogi yang mereka miliki itu bisa menyebabkan kehidupan terus berjalan gitu. Karena di Baduy ada etnopedagoginya. Nah, ini mungkin juga satu pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan, untuk kita lihat secara mendalam realitas di sana. Apakah kemudian kalau pendidikannya tinggi, ada
pengurangan peran-peran itu sehingga keseimbangan dari struktur ritual atau adat istiadat itu menjadi terkena imbasnya. Dan kalau perempuan mendapatkan pendidikan yang tinggi bahkan, nah penyalurannya seperti apa? Sementara di wilayah perbatasan itu segala akses itu sulit gitu. Jadi nanti ada ledakan perempuan berpendidikan, tetapi untuk mengisi sektor-sektor yang ada itu justru tidak ada. Akhirnya apa? Mereka keluar. Sehingga semakin tinggi pendidikan, orientasi mereka keluar gitu kan, kekhawatirannya ada di sana gitu. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Terima kasih pertanyaan sedekah komentarnya dari Pak Arya. Sangat memberi wawasan juga ini nih. Oke, untuk penanya kedua, silahkan Bang Victor. Terima kasih Pak Alip. Lama tidak ketemu Pak Alip. Salam juga untuk Pak Niko, Bang. Nah, saya ada sedikit komentar untuk menambahkan untuk masalah di sesi pertama tadi sebenarnya. Dan saya juga ada sempat baca pengantar dari buku yang ditulis Bang Niko soal Dayak Benawan ya, dan diskusi tadi yang saya rangkum dalam catatan saya itu kan masalah pendidikan itu salah satunya yang terjadi di Dayak Benawan, dan saya pikir permasalahan ini pun sebenarnya tidak hanya terjadi pada Dayak Benawan, tapi secara orang-orang Dayak bahkan mungkin di suku-suku lain di Indonesia terutamanya ya. Nah, masalah pendidikan itu. Jadi ada dua yang saya catat untuk masalah pendidikan itu kan tadi juga disinggung, apakah ada dari pemerintah itu memberikan semacam program untuk membantu masyarakat daerah 3T lah terutama. Ini kan yang kita bahas ini kan masyarakat komunitas yang di wilayah 3T. Kalau Bang Niko ini kan daerah terdepan ya. Kalau pengalaman saya dan kebetulan penelitian saya kemarin itu daerah terpencil di pedalamannya. Nah, cuma permasalahannya ada kemiripan. Nah, jadi kalau pemikiran saya dengan alasan biasanya masyarakat itu kan alasan nggak mau sekolah, menganggap pendidikan itu tidak penting, kan orientasinya itu sebenarnya. Orientasinya apa? Orientasinya itu kan yang penting uang. Bagaimana hidup itu pokoknya bisa berjalan dengan uang. Orientasinya siapa yang kaya, siapa yang punya uang, itu orientasinya. Nah, sebenarnya ini kalau menurut saya hal ini, orientasi pandangan seperti ini yang sebenarnya harus diubah. Memang betul semua hal kita menggunakan uang itu pasti tidak bisa kita pungkiri. Tapi apakah manusia itu hanya berbicara tentang uang, tapi kan apakah tidak ada makna di balik kehidupan itu? Pasti ada kan. Nah, jadi sebenarnya pola pikir yang orientasi terhadap uang ini inilah yang harus diubah. Nah, kalau kita tadi kayak ada penyuluh, kata Bang Niko kan sudah betul, itu memang sudah sering dari pemerintah itu melakukan banyak program beasiswa, penyuluhan ke daerah pedalaman, daerah terdepan itu, daerah terpencil. Tapi kan lagi-lagi ketemu dengan masyarakat itu biasanya orientasinya tetap kaya tadi, uang, masalah uang. Nah, kalau menurut saya ini sebenarnya peran dari guru-guru di daerah komunitas itu berada. Nah, contohnya misalnya ada SD. Nah, dari SD itu sudah ditanamkan ke anak-anak itu bagaimana kehidupan kita ini, pendidikan itu seberapa penting sih. Nah, untuk kehidupan ini, kalau kita ngomong dengan orang tuanya, ini keluhan-keluhan dari guru-guru daerah pedalaman, daerah terdepan biasanya, oh payah, itu Pak Victor, ini orang-orang tuanya tidak masuk nih. Nah, itu kan latar belakangnya kan ada masyarakat orang tua itu yang memang dia sudah dapat pendidikan, maksudnya
maksudnya belum dapat pendidikan sehingga dia tidak tahu tuh pentingnya pendidikan itu untuk apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada juga yang tidak sekolah, tidak dapat pendidikan secara formal, tapi wawasannya luas, cuma kan tidak banyak orang-orang seperti ini. Nah, seperti tokoh masyarakat, ada beberapa tokoh lah di masyarakat itu yang memang dia tidak sekolah, tapi dia punya pandangan yang luas. Nah, kita kan tahu pendidikan itu kan tidak hanya sebatas di sekolah kan. Nah, jadi kalau menurut saya untuk masalah dari pemerintah itu sebenarnya sudah ada program-program itu banyak. Nah, sekali lagi orientasi ini yang sebenarnya mau diubah. Nah, kalau dari kecil ya dari guru SD, PAUD, dari SD itu sudah mulai ditanamkan bagaimana nih menyiapkan bibit-bibit generasi muda agar tidak berpikir lagi seperti orang tuanya tadi. Karena kalau kita terus patokannya ke orang tuanya, Pak, ini anak-anak harus sekolah nih, gini. Nah, tapi latar belakang dari orang tuanya nolak, ya orientasinya tadi lain, ya tetap nggak masuk. Nah, yang mengendalikan anak-anak itu kan orang tua. Nah, jadi untuk bisa mengubah masalah tadi minimal lah meminimalisir masalah pendidikan yang kurang. Nah, itu pertama dari guru-guru SD, dari PAUD malah ya, dari PAUD, guru SD. Nah, itu perannya harus lebih besar karena kita tahu tadi orang tuanya yang orientasinya itu lain, dari guru itu harus sinkron harusnya. Nah, terus kalau misalnya memang tidak ada beasiswa misalnya, anggap sajalah tidak ada beasiswa di daerah sana. Tapi saya yakin dari pemerintah tetap ada beasiswa. Pemerintah itu kan sudah ada namanya BUMDes. Nah, BUMDes ini kan menurut saya sebenarnya salah satu alat yang diberikan pemerintah agar masyarakat itu bisa berdaya. Nah, dari BUMDes itulah sebenarnya kalau memang jalan BUMDesnya itu bisa memberikan beasiswa dengan segala usaha yang dilaksanakan atau dilakukan kegiatannya di lingkup masyarakat itu tadi. Karena kita tahu daerah-daerah tidak hanya di Kalimantan ya, di daerah-daerah lain tentu pasti ada sumber daya alamnya yang sebenarnya bisa dikelola oleh masyarakat lokal lewat BUMDes itu sebenarnya kewenangannya. Saya nggak tahu lah Pak Niko dengan yang lain, apakah secara aturan dana desa itu bisa memberikan kepada masyarakat. Saya nggak tahu itu. Anggap saja tidak bisa secara aturan, tapi kan lewat BUMDes itu sebenarnya bisa. Kalau misalnya uangnya tadi sudah terkumpul dari usaha BUMDes, kalau kayak di Kalbar itu kan daerah Entikong itu kan kayu atau sawit. Nah, itu kan bisa sebenarnya. Kalau memang mau nanam sawit daripada perusahaan besar yang menguasai masyarakat itu bagus lewat BUMDes. Nah, salah satunya sawit atau yang lain. Nah, komoditasnya. Kalau komoditas yang unggul itu kan di Kalimantan Barat itu ada dua, Pak. Komoditas bauksit dengan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit inilah yang biasa rata-rata masyarakat bisa kelola lewat BUMDes sebenarnya. Cuma sekali lagi Pak Niko dengan yang lain rekan-rekan, permasalahan di BUMDes itu biasanya sumber daya manusianya. Nah, itu. Gimana dia mau sudah diberikan alat, cuma tidak bisa menggerakkan secara maksimal. Nah, itu sekali lagi di situ. Nah, jadi kesimpulan dari saya Pak Niko, kalau misalnya dua hal poin tadi bisa berjalan, yaitu beasiswa dengan orientasi itu bisa berjalan, saya yakin yang namanya ketimpangan gender, di mana perempuan itu dianggap kelas secara struktur itu kelas bawah, kelas 2 nomor 2 ya, baik itu secara secara struktur di budaya ataupun yang lainnya, saya yakin itu bisa diatasi sebenarnya. Nah, kan ada anggapan itu kan biasanya perempuan itu ya jangan sekolah tinggi-tinggi lah, yang penting nanti ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu kan kurang baik sebenarnya. Saya yakin
kalau misalnya 2 poin tadi yang dari saya paparkan mungkin paling bisa mengatasi masalah. Oke, baik, terima kasih Bang Victor. Selanjutnya untuk penanya yang ketiga, Bu Desak, kami persilahkan. Ibu maaf, baru ini belum dibuka. Ya. Oh iya. Ya, selamat sore Bang Niko ya. Perkenalkan saya Bu Oka dari Undiksa juga ya. Terima kasih atas kontribusinya dalam program diaspora ini ya. Pertanyaan saya ini barangkali masih berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari Pak Hendra, kemudian Pak Wibi, kemudian ada Bang Victor tadi, di mana dari paparan Bang Niko tadi disampaikan bahwa di situ perempuan itu mempunyai kontribusi yang besar di dalam penyelamatan lingkungan, ya. Nah, kemudian gayut juga dengan pertanyaan Bu Aminah itu berkaitan dengan bagaimana pendidikan ya bagi kaum perempuan itu nanti juga bisa membawa istilahnya dampak positif ataukah negatif dalam konteks nanti pelestarian lingkungan di situ. Nah, tetapi berkenaan dengan itu ketika kita berbicara dampak positif dan negatif, tentu kita juga akan menggali kearifan-kearifan lokal berkaitan dengan etnopedagogi. Nah, etnopedagogi seperti yang disampaikan oleh Pak siapa tadi ya, Pak Arya ya, berkaitan dengan suku Baduy, tetapi kita di sini juga mempunyai satu pandangan baru berkaitan dengan ekopedagogik, di mana kita ada dalam suatu proses gerakan akademik ya yang memberikan satu kesadaran bahwa peserta didik itu bisa menjadi individu yang punya pemahaman ya dan satu kesadaran dalam melestarikan lingkungan. Nah, ini barangkali untuk kasus-kasus desa di daerah perbatasan itu ya seperti yang Bang Niko paparkan tadi, ini bisa menjadi sebuah kalau Bang Victor tadi mengatakan pemberdayaan melalui BUMDes itu barangkali nanti akan sangat gayut, itu bisa dilakukan barangkali karena ini berkaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi stigma bahwa daerah perbatasan ini adalah daerah yang marginal, terbelakang, itu bisa kita berdayakan, kita ubah mindset kita mengenai daerah perbatasan. Bagaimana kita ubah bahwa kemajuan itu akan meninggalkan hal-hal yang berbau etnisitas, kemudian berbau jauh dari pusat kekuasaan, itu sebetulnya mudah-mudahan ya bisa berlanjut. Ini adalah satu fase bagaimana kita mentransisi itu untuk kita tinggalkan begitu. Nah, berkenaan dengan itu barangkali Bang Niko sebagai orang sana ya, orang Dayak barangkali nanti akan mau dan mampu ya membawa isu-isu pelestarian lingkungan ini, dan itu tidak lagi menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Ya, itu barangkali kalau boleh Ibu bertanya itu ya, apakah tradisi-tradisi ini hanya masih merupakan pengetahuan yang tidak tertulis? Karena ketika kita hidup di zaman yang sudah serba modern, nah, barangkali kearifan-kearifan lokal yang berkaitan dengan ekopedagogik ini harus dituliskan sehingga kita bisa wariskan kepada generasi yang akan datang. Ya, itu saja pertanyaan Ibu. Pak Niko, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Desak. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya untuk sesi kedua ini, silahkan Bu Bunga untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Moderator. Sebelumnya saya ingin menyapa pemateri yang sangat luar biasa ini. Bang Niko, apa kabarnya?
Nah, terima kasih telah memaparkan begitu banyak informasi kepada kami mengenai kisah dari perbatasan perempuan Dayak Benawan dalam Nestapa. Kata-kata Nestapa ini menurut saya kata-kata yang Pesimis. ya agak sedih sebenarnya, dan jujur sebagai seorang perempuan, kami terlahir dari menjadi perempuan itu merupakan hal yang sangat luar biasa karena saya bangga menjadi perempuan. Nah, sedikit ini saya ingin menceritakan, saya tidak bertanya, Bang, hanya menyampaikan beberapa pernyataan dari saya mengenai apa yang telah disampaikan tadi. Saya bangga menjadi perempuan. Kebetulan saya juga berasal dari Sumatera Barat, suku Minangkabau. Nah, di mana sama posisi perempuan itu sangat spesial. Kalau di Minangkabau, perempuan itu dikatakan sebagai bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang. Nah, artinya perempuan itu sebagai seorang ibu, ya. Jadi ibaratnya yang memberikan kontribusi yang banyak terhadap pengambilan keputusan, diskusi-diskusi di dalam rumah gadang, kami menyebutnya itu adalah perempuan. Jadi perempuan itu memiliki kontribusi yang luar biasa. Jadi seorang perempuan itu merupakan madrasah atau sekolah bagi anak-anaknya. Nah, begitu. Jadi di sini saya kebetulan juga pernah berada di Kalimantan Barat, tepatnya itu di Kabupaten Sintang, dan saya kebetulan juga waktu itu menjadi guru di sana dan sering mendengarkan cerita langsung dari siswa-siswa saya, terutama yang suku Dayak. Begitu, bagaimana cara mereka untuk bersekolah itu harus ke kota, dan untuk merubah mindset itu sedikit perlu proses, karena merubah sesuatu yang tidak terlihat dengan sesuatu yang terlihat secara visual itu memang beda. Nah, jadi di sini mungkin saya ingin memberikan sedikit pandangan bahwa pendidikan memang penting, yang pertama. Terus yang kedua, kita boleh merubah cara berpikirnya, tetapi tidak untuk merubah seperti kebiasaan-kebiasaan positif yang nantinya akan membuat peradaban tersebut maju. Jangan, kalau menurut saya, jangan mengikis sesuatu yang telah menjadi ciri khasnya yang mendatangkan manfaat-manfaat positif. Nah, semoga kata-kata Nestapa ini bisa jadi penyemangat untuk kita, karena perempuan, menurut saya, apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki itu juga sebenarnya bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, kita ini ibaratnya simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi ibaratnya saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Semoga kata-kata Nestapa ini tidak lagi bermakna pesimis, tetapi bisa menjadi kata-kata yang berkemajuan untuk kami perempuan, bagaimana caranya untuk melindungi kaum, untuk melindungi keluarga. Sekian dari saya, terima kasih Bang Niko, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Sore. Baik, terima kasih atas komentarnya Bu Bunga. Kepada Bang Niko, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Alif. Jadi yang pertama saya mau menanggapi soal pendiskusian dari Pak Arya ya. Bagaimana perempuan itu bisa keluar dari Nestapa karena adanya agen perempuan gitu. Nah, di Dayak Benawan sendiri, pada kasus orang Dayak secara umum sebetulnya agen perempuan itu sudah banyak sekali. Misalnya perempuan yang menjadi bupati gitu. Jadi di Kabupaten Landak itu orang Dayak yang menjadi bupati, dan itu kebetulan perempuan. Namun kita juga melihat bagaimana sejarah sejarah politik si perempuan mendapatkan status misalnya kayak bupati atau pejabat tinggi di satu wilayah tertentu gitu ya. Dimana kalau kita lihat ya, si ibu yang menjabat sebagai bupati itu adalah anaknya gubernur sebelumnya di Kalimantan Barat, ya. Anak gubernur Kalbar sebelumnya, sebelum
Pak Sutarmiji, itu gubernurnya adalah orang Dayak, yaitu Pak Cornelis. Nah, anak-anak Pak Cornelis ini banyak yang terjun ke dunia politik, ada yang menjadi anggota dewan, kemudian ada yang menjadi bupati di Kabupaten Landak. Jadi sebetulnya banyak role model gitu ya. Kalau dilihat dari agent perempuan Dayak. Namun di Dayak Benawan sendiri itu menjadi satu apa ya? Sebetulnya kekaguman juga, banyak orang Dayak Benawan, terutama anak-anak mudanya gitu ya. Itu saya tanya bagaimana melihat ibu itu yang sudah berhasil menjadi anggota dewan, menjadi guru gitu ya, atau menjadi saya belum tanya menjadi bupati. Tapi mereka sangat kagum dengan orang-orang yang menjadi tanda kutip orang besar atau pejabat gitu ya. Karena mereka juga ada keinginan untuk menjadi seperti itu gitu. Ketika ditanya cita-citanya jadi apa ya pasti ada yang jadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pilot dan lain-lain. Tidak ada yang menjawab ingin menjadi petani, ingin menjadi peladang, ingin menjadi pekebun karet, ingin menjadi pekerja kelapa sawit, itu nggak ada yang menjawab seperti itu gitu. Namun ini kembali lagi kepada pemikiran-pemikiran rasional gitu ya di masyarakat sendiri, bahwa untuk mencapai satu pendidikan yang sangat tinggi itu membutuhkan tidak hanya biaya gitu, namun juga daya upaya yang dikeluarkan oleh si orang yang mau mencapai pendidikan tinggi itu gitu. Ada banyak anak-anak yang sebetulnya banyak anak-anak yang ingin gitu ya, ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun yang pertama terkendala karena ekonomi keluarga. Bagaimana mengakali ekonomi keluarga? Tadi Bang Victor juga menyebutkan, gimana kalau memberikan beasiswa dari BUMDes? Itu sebetulnya ide yang sangat bagus sekali, yang mungkin saja pihak desa atau pihak yang berwenang gitu ya di desa, itu bisa mengalokasikan itu. Namun untuk menjadikan BUMDes sebagai wadah beasiswa, katakanlah ya, memberikan beasiswa kepada anak-anak, itu mungkin agak sedikit takutnya ada kecemburuan sosial gitu. Misalnya, loh si anak itu yang anak A dapat beasiswa tapi anak B kok enggak gitu. Kalau anak-anaknya banyak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kalau menurut saya sendiri tidak ada anak-anak yang bodoh, tidak ada anak-anak yang pintar gitu. Anak-anak itu bisa dibentuk gitu, mau jadi apa gitu. Yang penting akses mereka terhadap satu pengetahuan itu terbuka lebar gitu. Kemudian ada ketakutan mungkin ya. Kalau misalkan apakah ada ketakutan gitu ya? Atau apakah ada ketakutan ketika ada ledakan perempuan yang berpendidikan, tradisi-tradisi dan budaya itu ditinggalkan atau seperti apa gitu ya? Kalau di perempuan Dayak Benawan sendiri, mereka sangat ingin sebetulnya kalau mau sekolah S2, S3 itu kalau ada jalurnya gitu ya, mau gitu. Tidak ada ketakutan mereka akan meninggalkan tradisi dan budaya karena perempuan yang mewarisi itu banyak gitu ya. Karena tidak mungkin dong perempuan semuanya berpendidikan S1, S2 gitu ya. Ada yang mungkin pilihan gitu ya. Pilihan saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian saya menjalani kehidupan sehari-hari misalnya seperti itu ya, dan itu pilihan perempuan dan itu menurut saya valid gitu, mau jadi apa dia di masyarakat itu valid gitu. Kemudian Bang Victor, bagaimana kalau BUMDes itu jadi beasiswa? Saya sangat setuju juga kalau misalkan itu jalurnya ada gitu ya. Namun dapat dilihat juga karena ini bisa menimbulkan tadi huru hara yang tidak berujung dan tidak berakar gitu ya. Misalnya, kok si A dapat beasiswa, si B enggak gitu. Padahal sama-sama ingin kuliah gitu. Ada juga anak-anak yang sebetulnya ada laki-laki ya, anak laki-laki yang kuliah dibiayai oleh pemerintah daerah Pemda, beasiswa Pemda Sanggau, dan itu kebetulan memang anak dari Coet juga, orang Dayak Benawan gitu. Tapi dia ketika kuliah tidak selesai dan pulang lagi ke kampung gitu. Jadi itu ada semacam
beasiswa untuk siapa gitu. Oh, untuk laki-laki yang mendapatkan beasiswa itu. Dan pada akhirnya ya tidak berhasil gitu. Jadi mungkin ada proses mungkin ya beasiswa yang khusus perempuan kali ya untuk anak-anak Dayak Benawan ini. Jadi situasinya seperti itulah. Pemberdayaan masyarakat yang masih terbatas pun ya pemerintah banyak, pemberdayaan programnya banyak. Namun evaluasi dan keberlanjutannya mungkin perlu pertanyakan lagi. Perlu ada pertimbangan dari pemerintah untuk memberikan satu program pemberdayaan yang sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat yang ada di wilayah Dayak Benawan itu sendiri gitu. Kemudian saya mau menanggapi dari Ibu Oka, ya Ibu Oka, terima kasih atas feedback dan juga ini ada satu pertanyaan, apakah tradisi-tradisi yang dijalankan di perempuan Dayak Benawan ini masih pengetahuan yang tidak tertulis? Iya Ibu, karena memang tidak ada tulisan ya, tidak ada jejak tulisan dari pengetahuan yang ada di orang Dayak Benawan secara umum, tidak hanya perempuannya, tapi orang Dayak Benawan tidak memiliki satu kayak semacam ada kitab apa gitu ya, atau buku apa gitu, nggak ada. Pengetahuan mereka hanya diturunkan melalui lisan, jadi turun-temurun gitu, tidak yang tertulis. Mungkin ini akan menjadi satu feedback yang bagus gitu ya, untuk akademisi-akademisi yang kayak saya gitu ya mungkin ya. Ladang baru ini peluang ini Pak. Iya benar Ibu. Ya. Jadi belum masuk ke dalam ininya, belum ada pengetahuan yang ditulis gitu. Iya. Ya itu kemudian dari Bu Bunga terima kasih. Ini satu insight dan juga satu semangat yang menggugah kita semua mungkin ya. Karena agentnya itu adalah di kita gitu. Yeah. Di kita yang sekarang ini. Masyarakat yang mungkin tidak kenal baca tulis bisa jadi satu siapa tahu perguruan tinggi kita gitu ya mau mengadakan pemberdayaan yang lebih besar dengan kerjasama gitu, itu sangat-sangat menjadi hal yang baik dan positif gitu. Demikian Bang Alif yang bisa saya tanggapi. Mungkin ada lagi feedback yang mau disampaikan, silakan ya. Baik, terima kasih atas jawaban serta penjelasan yang disampaikan oleh Bang Niko, serta dengan Bapak Ibu yang sudah bertanya maupun memberikan tanggapan, terima kasih banyak. Untuk kali ini saya ingin mengingatkan, untuk pengambilan sertifikat peserta dapat diunduh di akun Instagram SSP Undiksa. Silahkan Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa semuanya dapat mengunduhnya, kalau bisa memfollow juga. Tuh. Untuk selanjutnya kita akhiri diskusi kita sore ini karena waktu juga sudah selesai. Dan untuk mengakhiri itu saya ucapkan terima kasih banyak atas pemateri kita pada hari ini. Dan kami dari Diaspora serta Forum Teman mengucapkan terima kasih banyak dengan memberikan semacam cerita dalam bentuk sertifikat kepada Bang Nikodemus Niko, SOSI. Wah, putus-putus. Ya, saya yang melanjutkan Bapak Ibu karena Pak Alif menghilang. Ya, suaranya hilang. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bang Niko sudah bersedia untuk mengisi diskusi kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, teman-teman mahasiswa dari Undiksa, dari Umrah, dan juga teman-teman dari FLK. Semoga ini menjadi kolaborasi yang kedepannya terus berjalan. Dan semoga habis ini juga mungkin ada Ibu atau Bapak yang tertarik
melakukan penelitian bersama dengan Bang Niko mungkin ya, terutama terkait masyarakat adat. Baik, jadi karena tadi sudah ditutup oleh Pak Alip, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Sampai jumpa di diaspora berikutnya, diaspora 6, mungkin tahun depan. Ya. Terima kasih Bang Niko ya. Terima kasih Mas Bibi, Ibu, terima kasih banyak. Ya.